Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya dan sudah mengirimkan PPT kepada grup. Apakah sudah tersampaikan? Sudah. Oke, apakah sudah dibaca juga? Sudah. 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 Oke. Materi kita hari ini masih sama ya, yaitu tentang apa? Dia masih ingat? Dia masih ingat tentang apa? Permintaan, betul. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan. Nah, kemarin Ibu juga sudah menunjukkan gambar ini bahwa gambar ini hanya menunjukkan permintaan. Jadi permintaan itu tidak hanya di perusahaan, tapi di pasar-pasar tradisional itu juga bisa terjadi permintaan gitu ya teman-teman. Baik. Ada yang masih ingat pengertian dari permintaan itu apa? Minggu lalu sudah kita bahas ya, harusnya masih ada yang ingat. Silakan boleh angkat tangannya yang masih ingat permintaan itu apa? Saya. Oke, boleh Hanin, silakan. Jadi permintaan itu adalah banyaknya barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang lagi mau menambahkan? Saya. Boleh Nanda, silakan. Kesanggupan seseorang atau pembeli itu untuk membeli berbagai jumlah produknya itu seperti anehnya tadi pada harga yang tertentu gitu. Oke, betul. Tepuk tangan teman-teman. Jadi materinya masih diingat ya minggu lalu. Oke, jadi permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan definisi permintaan, kemudian diharapkan mampu menjelaskan bunyi hukum permintaan, dan yang ketiga mampu menggambarkan dan menghitung fungsi kurva permintaan. Jika kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan faktor-faktor, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk lebih dalam lagi mengenai permintaan itu. Ini adalah langkah-langkah kita di hari ini. Tadi ada pembukaan, pengantar, tujuan pembelajaran. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke inti materi. Kemudian kita ada kuis dengan bermain menangkap ubur-ubur gitu ya. Oke, kesimpulan dan refleksi terakhir adalah apakah sudah siap bermain? Siap. Oke, berarti kita mendengarkan penjelasan dari Ibu dulu ya. Iya. Baik, Bu. Oke, tadi penjelasan tentang permintaan. Kemudian selanjutnya ada tentang kurva permintaan. Dalam menggambar kurva permintaan yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor lain dianggap konstan. Itu bisa disebut sebagai sateris paribus. Oke, berarti bisa diulang tadi dalam menggambar kurva permintaan yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Berarti yang lainnya dianggap konstan. Oke, di sebelah kiri Ibu itu ada contoh gambar kurva gitu ya teman-teman. Ada ketika harga roti coklatnya 0, atau misalkan ketika harga roti coklat itu gratis gitu ya, nggak ada harganya, itu yang minta pasti banyak, 12 atau mungkin bisa lebih ya. Siapa sih yang nggak mau gratis gitu ya? Saya mau. Oke. Selanjutnya harga roti coklat ketika harganya 500, yang minta turun jadi 10, awalnya 12, gara-gara harganya naik ada harga 500, yang minta jadi tinggal 10 gitu kan. Nah selanjutnya ketika harga 1000, 1500, 2000, 2500 dan sampai 3000, itu yang minta jumlah roti coklat itu hingga 0 teman-teman. Jadi ketika harganya 3000, yang minta tuh gak ada sama sekali gitu kan. Berbeda dengan ketika harganya yang 0, yang minta justru banyak gitu ya. Oke, nah kemudian cara menggambar kurvanya ketika kita ingin memasukkan ke dalam kurvanya, yang vertikal atau yang berdiri itu apa? P atau bisa disebut price. Oke. Yang horizontal atau bisa disebut quantity. Ini Q-nya hilang ya. Oke, jadi bisa dimasukkan ketika harganya 500, yang diminta adalah berapa? 10. 10, betul. Terus ketika yang diminta 1000, harganya 1000, yang diminta berapa? 8. Jadi ini semakin ke sini, harganya semakin naik. Oke. Apakah ada pertanyaan dari sini? Belum. Oke. Selanjutnya, ini adalah bunyi dari hukum permintaan. Apakah ada yang mau membantu membacakan? Wah, banyak. Siapa nih? Oke, Olive boleh, silakan.
Oke Bu, jadi aku permintaan itu, aku permintaan itu ketika harga naik maka jumlah permintaan akan turun, dan ketika harga turun maka jumlah permintaan akan naik. Oke, dari pernyataan ini apakah Olive bisa menangkap maksudnya? Oke Bu, jadi kalau misalnya ambil contohnya aja mungkin ya Bu ya, kayak contoh nih, harga cilok itu 5.000 dapat 10 tusuk. Oke. Itu kan pasti banyak Bu yang beli. Ya. Sementara kalau seandainya harga cilok itu 5.000 cuma dapat 3 tusuk, pasti kan yang beli dikit. Oke, betul. Tepuk tangan dulu teman-teman Mbak Olive. Jadi berarti hukum permintaan ini bisa dipahami ya dengan mudah ya. Ketika harga barang naik, maka jumlah permintaannya akan turun gitu ya. Dan sebaliknya ketika harga turun, maka jumlah permintaannya justru akan naik. Jadi ketika harganya naik, jumlah permintaannya akan turun. Oke. Ketika harganya turun, permintaannya akan Naik. Oke. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, kita akan masuk kepada fungsi kurva permintaan. Kemarin Ibu juga sudah memberikan contoh soal ya, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah, oke. Berarti sebelum masuk kita akan membahas ini sebentar ya. Ya. Itu ada rumus, yang sini adalah rumus mencari fungsi permintaan. Sedangkan yang di sebelah sini itu adalah hasil akhir atau bagaimana kita menuliskannya gitu ya. Dimana rumusnya adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dimana Q adalah quantity atau jumlah yang diminta. Berarti ketika Q1 adalah yang diminta mula-mula, ketika Q2 adalah setelah perubahan gitu ya. Begitu juga dengan harga. P1 berarti harga mula-mulanya dan P2 adalah harga setelah perubahan. Oke, kemudian untuk yang sebelah kanan Ibu, itu keterangannya adalah P itu tadi sama ya, harga produknya, QD itu menunjukkan jumlah produk, demand ya. Terus kemudian A-nya itu sebagai konstanta dan B adalah sebagai koefisien. Baik. Nah, ini adalah contoh soal yang Ibu kasih kemarin. Apakah ada yang sudah mengerjakan dan ingin maju? Siapa yang sudah mengerjakan dan ingin maju? Silahkan. Masa sekelas belum ada yang mengerjakan ini? Saya udah mengerjakan. Oke, boleh. Nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Silakan. Silakan. Iya. Siap. Mungkin yang lainnya bisa sambil dikerjakan ya. Bu. Sambil dicek lagi, siapa tahu ada yang masih salah. Ini. Sambil menunggu Anin, kita coba membahas yang di sebelah sini ya teman-teman. Bu. Oke, diketahui dari soal ini P1 nya berapa? 16.000, berarti betul ya. Oke, P2 nya berapa? 14.000. Oke, Q1 nya
18. Terus Q2-nya 22. Betul. Apakah ada yang salah dari pemahaman ini? Oke, aman ya? Aman. Aman. Oke. Terima kasih Anin. Oke, kita coba kita bahas ya teman-teman. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Q min Q1 per Q2 min Q1, P min P1 per P2 min P1. Q min Q1 nya tadi adalah 18, betul? Per Q2 min Q1, 22 dikurang 18. Oke, yang sini P min P1 nya adalah 16.000, di sini 14.000 min 16.000. Oke, terus selanjutnya ada Q min 18, 22 dikurangi 18 berapa? 4. Oke, P min 16.000, terus kemudian per 14 min 16 berapa? Min 2.000. Betul ya berarti ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya tinggal dikali silang. Min 2.000 Q plus, oke, 2 kali 16 plus 36.000 sama dengan 4P min, oke, betul. Min 2000 Q sama dengan 4P dipindah ruas, min 64.000 min 36.000. Oke. Min 2000 Q sama dengan 4P min, oke. Q sama dengan min 0,00 ini dibagi 2000 ya, teman-teman. Plus 50. Q sama dengan 50 min 0,0. Oke. Betul ya, teman-teman? Adakah yang beda? Tidak. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Oke. Sekarang saatnya kita untuk menangkap ubur-ubur. Apakah sudah siap? Oke. Untuk kelompoknya, kita akan bermain dalam kelompok. Silahkan berhitung saja ya. Satu kelompok kita bagi menjadi 3. Nanti ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Joseph dulu berhitung. 1, 2, 3, 3, 1, 2. 3. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. 1, 2, dan 3. 1, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Oh ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Memanjang berarti. Ya, ya, ke belakang ya teman-teman. Ke belakang. Ya, oke. Oh, belakang ini. Ke belakang. Kok berapa deh? Oke. Gak mau kita cuci. Sudah Sudah, sendiri. bertemu dengan kelompoknya ya. Iya. Joseph tolong duduk ya. Oh ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang permainannya ya. Jadi nanti setiap kelompok akan diberikan soal di atas meja sini ya. Kemudian nanti lari ke belakang dan mengerjakannya di belakang. Di belakang hanya ada 1 handphone ataupun catatan dari masing-masing kelompok. Oke, jadi yang lainnya disimpan, hanya ada 1 handphone ataupun 1 catatan aja. Belakang mana, Bu? Di belakang, ya yang paling belakang. Oh ya, oke. Paling belakang. Ya berarti kayaknya enggak nanti. Belakang itu. Jadi nanti setelah kalian di sini ya kan, kalian duduk nih masing-masing ya kan. Kemudian Isna berdiri menggunting ubur-uburnya ya. Terus habis itu lari, terus habis itu mengerjakan di belakang. Oh. Jadi teman-temannya yang lainnya tetap stay di tempatnya masing-masing berarti ya. Ada Iya, satu-satu ya mainnya. Satu kelompok 1 HP. Iya, hanya boleh 1 HP. Jadi nggak usah dibawa ke depan, ke belakang. Jadi HP-nya biar stay di belakang. Oke, selanjutnya boleh yang lainnya boleh
ke belakang ketika yang depan sudah kembali. Oh. Oke? Oke. Iya, Jadi iya. permainannya individu tapi dalam kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum itu ibu bakal bikin kalian bikin yel-yel dong coba. Iya. Yel-yel sederhana aja biar kelompok kalian Kita nomor satu ya. semangat gitu. Coba. Satu. Ubur. Boleh apa ya? 15 detik. Ini ya. 15 detik aja. Goyang ya kita dulu. Oke? Ubur ya. Oke? Sudah? Sudah siap ya? Kelompok satu gimana? Satu. Oke, kelompok satu gimana? Berdiri aja. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Nanti yang paling kompak dapat hadiah, oke? Siap. Oke, silakan kelompok satu. Kelompok satu. Ubur. Silakan kelompok dua, silakan. Kelompok dua, silakan. Ayo, kelompok dua. Sarimi. Ini dua. Dari terakhir kelompok tiga. Kelompok 3. Oke. Oh ya, di permainannya tidak boleh ada suara. Oh. Ketika ada suara langsung selesai. Oke? Oke? Waktu bermain hanya ada 3 menit. Jadi selesai nggak selesai dalam waktu 3 menit harus semua berhenti. Gitu ya. Oke, siapa ini? Boleh silakan HP-nya diletakkan dulu di belakang. HP siapa? Mau catatan boleh. Hanya ada satu handphone ya, teman-teman. Tempat. Ini ya. Bunyi-bunyinya kan juga. Jangan dibuka dulu. Bukan digunting di mana ya? Ini nih, yang bagian bawah. Oh yang ini ya. Iya. Jadi satu-satu aja. Jadi satu orang menggunting satu soal ya untuk dikerjakan. Ya. Oke. Bagian ini. Iya. Apa pokoknya tahu. Yang Soalnya bagian kan di kakinya toh. Sini ya. boleh. Yang penting di belakang. Oke. Jadi nanti yang digunting yang ini ya teman-teman. Satu siswa hanya boleh menggunting satu untuk dikerjakan. Oke. Oke? Oke. Oke. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Digunting boleh? Maaf, Mbak. Ini yang di belakang yang mana? Ini itu. Nih. Boleh untuk. Jawabannya. Ini untuk menulis jawabannya ya teman-teman. Oh ya. Oke, apakah sudah siap semuanya? Siap. Siap ya, tidak boleh ada suara. Ketika ada suara, berarti kelompok tersebut akan selesai. Ibu akan memberikan waktu 3 menit ya untuk permainan ini. Jadi diharapkan semuanya bisa fokus ya. Oke, apakah sudah siap semuanya? Siap. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Penanya ketinggalan. Oh ya, bahkan sudah dibantuin. Kelompok 2 sekali lagi bersuara di sini. Yang selesai boleh langsung maju ke depan ya temannya. Joseph. Duduknya nggak harus di belakang ya teman-teman yang sudah menulis, bebas aja.
bisa dilihat ini. Tinggal 30 menit, 30 detik lagi ya. Dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Angkat tangan semuanya. Selesai. Oke. Bagaimana? Apakah terjawab 5 soalnya? Tidak. Oke. Silakan kembali yang di belakang, boleh kembali ke tempatnya. Oke. Sekarang kita akan bahas ya, teman-teman. Apakah Ibu bisa dibantu untuk membacakan soalnya? Yang di belakang boleh dibawa ke depan ya jawabannya. Saya Bu. Oke, silakan. Silakan dibawa ke depan. Oke, dibacakan dari Isna dulu, kelompok Isna, silakan. Menjawab berapa soal? 4. Woi, 4. Oke. Nomor 1 dulu nggak apa-apa. Apa definisi permintaan menurut bahasa kalian? Oke. Sesuai tadi ya Bu, jadi permintaan itu pada intinya kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk membeli produk pada tingkat harga tertentu. Oke, betul ya teman-teman. Apakah sudah terjawab? Jawab. Oke, terjawab. Kemudian selanjutnya Isna. Bunyi hukum permintaan. Ya. Ketika harga naik, maka jumlah permintaan atau barang yang diminta itu akan turun. Oke. Harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Oke. Benar ya teman-teman ya? Betul. Oke, nomor 3. Terjawab nggak? Ada tapi kepotong Bu. Oke, boleh. Yang digunakan sebagai tolak ukur harga. Sedangkan faktor lain dianggap konstan itu betul. Oke, betul. Benar ya teman-teman ya. Terakhir, yang kejawab nomor berapa? Nomor 4 Empat, rumus oke. mencari fungsi permintaan karena tadinya waktunya nggak cukup, saya pakai yang D sama dengan A min BD. Oke, berarti yang hasil akhirnya ya. Oke, ini kejawab berapa? 3 Bu. 3. Kejawab berapa? 3,5. 3. Berarti pemenangnya kelompok? Wow, berapa ini? 3. Oke. Berarti pemenang kelompok 3 ya teman-teman. Tapi kan kita masih ada ya yang paling seru ya. Josno. Ubur-ubur. Terima kasih. Dua-dua ya. Oh, dua-dua. Oke. Oh, kita Silakan coba sekali lagi. Tadi yang paling seru punya siapa ya? kelompok 2 dong. Kelompok 2. Oke. Kasih. Tadi yang paling seru tadi Ibu lihat adalah kelompok 2. Kelompok 1 ini ya. Oke, ada yang dari sini, ada yang mau mengambil kesimpulan? Silahkan, kesimpulannya hari ini atau refleksinya. Ada yang mau? Olive, boleh silakan. Sini Bu, dari situ aja. Kesimpulan hari ini Ya. saya menangkap materi dari permintaannya Bu ya, ada hukumnya terus juga tadi ada juga soalnya juga, terus juga ini ada games yang menarik Bu namanya Oke. ubur-ubur. Cukup seru sih Bu pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Olive. Ada yang mau satu lagi? Aku oke. Satu lagi silakan. Adel boleh. Kita sudah mempelajari ilmu permintaan dan penawaran, kita juga tadi sudah berdinamika. Walaupun kelompok kita mengerjakannya tetap individu, itu membuat Oke. saya menjadi sangat terchallenge sekali. Wih. Baik, terima kasih Adel. Oke, sekian ya pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kita minggu depan bisa bertemu lagi dengan pembelajaran yang lebih menarik.